Informasi menjadi hal yang paling berharga di era saat ini. Inovasi atau penemuan bisa tercipta dari informasi yang baru. Tidak hanya inovasi dan tidak hanya penemuan, tapi juga pengembangan diri bisa menjadi lebih baik lagi seiring dengan banyaknya informasi atau wawasan dimiliki. Maka dari itu, Garasi atau Galeri Warta Serasi kini hadir untuk melengkapi hal tersebut. Sebuah video edukasi pembelajaran tentang soft skill dan pengembangan diri untuk kamu warga FMIPA. Maka dari itu, yuk simak Garasi episode pertama dan jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di setiap akhir bulan. Terima kasih. Pada episode pembuka kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan soft skill dan hard skill. Meskipun terbilang sebagai topik yang sederhana, rupanya nih guys, masih banyak loh yang gak tahu perbedaan soft skill dan hard skill. Nah, mau tahu apa bedanya? Yuk, kita cari tahu sekarang. Perbedaan hard skill dan soft skill. Apa sih soft skill itu? Apa soft skill begitu penting? Begitu pula dengan hard skill. Mengapa kita perlu mengembangkan mereka secara seimbang? So, guys, soft skill adalah atribut diri serta kemampuan berkomunikasi yang merupakan sifat bawaan dan tidak dipelajari secara formal. Berkomunikasi di sini bukan hanya seni tentang berbicara, namun arti berkomunikasi di sini lebih luas lagi. Contoh dari soft skill yang paling umum adalah komunikasi yang baik, berpikir kritis, kerja sama tim, kepemimpinan, perilaku yang baik, dan etos kerja. Komunikasi yang baik, contohnya kemampuan bernegosiasi, kemampuan persuasi, kelancaran presentasi, berbicara di depan umum, membaca body language lawan bicara, dan kemampuan menggunakan komunikasi nonverbal. Kemudian ada berpikir kritis yang meliputi kreativitas, fleksibilitas, tingginya rasa ingin tahu, tingginya selera artistik, kemauan belajar hal baru, pola pikir yang logis, serta kemampuan memecahkan masalah. Lalu ada kerjasama tim, seperti kemauan berkolaborasi, kemauan menerima feedback, menerima keberagaman, rasa empati, kemampuan berjejaring dan bersosialisasi. Kemudian kepemimpinan, seperti kemampuan manajemen konflik, pengambilan keputusan, kemampuan mentoring, dan kemampuan supervise. Adapun perilaku yang baik, contohnya kepercayaan diri, kooperatif dalam tim, antusiasme tinggi, kejujuran, kesabaran, selera humor yang baik, serta pembagian waktu yang imbang antara kerja dan kehidupan luar kampus. Tak lupa pula etos kerja yang berisi dedikasi tinggi, pekerjaan yang terorganisir, deadline yang terpenuhi, kemampuan multitasking, perencanaan yang matang, manajemen waktu yang baik, serta performa yang baik meskipun berada di bawah tekanan. Nah, nggak hanya itu semua, soft skill masih banyak lagi ragamnya. Kemudian kita beralih ke hard skill. Apa sih hard skill itu? Jadi, hard skill merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk sebuah pekerjaan tertentu. Contohnya tuh seorang ahli kimia, ahli statistik, seorang arsitek, IT, dan masih banyak lagi. Lalu yang mana yang lebih penting? Soft skill kah? Hard skill kah? Jika kita ingin menjadi seorang excellent employee, maka tentu saja keduanya harus bisa diseimbangkan. Ibaratnya nih, ketika kita memiliki sebuah ide yang cemerlang, namun ide tersebut tidak bisa kita sampaikan dengan baik. Tentu saja, itu tidak akan ada maknanya. Hanya sebatas imajinasi
yang realitanya tidak pasti. Jadi, teman-teman, soft skill dan hard skill adalah dua komponen yang kita miliki secara alamiah. Tapi kalau kita kembangkan keduanya dengan frekuensi yang berbeda, dalam arti ini misalnya kita hanya fokus ke hard skill doang, tapi soft skillnya begitu buruk, ataupun sebaliknya, maka itu sama aja dengan kita nggak mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Jadi, gitu deh. Sekarang udah paham kan apa bedanya soft skill dan hard skill? So, guys, pantengin terus ya konten-konten menarik lainnya dari Garasi. Dengan Noni di sini, sampai jumpa lagi.